Mineral block ini sebagai suplemen pakan atau makanan tambahan pada ternak, itu diharapkan dapat memenuhi kebutuhan mineral bagi ternak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Saryadi Channel. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Mudah-mudahan teman-teman semua dalam keadaan sehat selalu. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya membuat mineral block. Jadi sebelum itu saya mau menjelaskan dulu apa sih sebenarnya mineral block itu. Jadi mineral block itu adalah suplemen pakan yang kita berikan kepada ternak sebagai sumber mineral. Nah, untuk bahan baku yang digunakan di sini saya ada mineral premix. Ini mereknya Booster Sapi, ini produknya dari Agromik Lestari. Kenapa kok saya menggunakan ini? Karena di Booster Sapi ini kandungan mineral mikro dan makronya sudah cukup komplit. Sebetulnya teman-teman juga bisa menggunakan sumber mineral yang lain atau mineral premix yang lain, merek yang lain. Cuman di sini saya menggunakan Booster Sapi dari Agromik Lestari. Kemudian bahan yang selanjutnya adalah garam. Untuk garamnya kita menggunakan garam grosok ya, kalau istilahnya itu garam kasar. Kemudian ada juga nanti ini adalah semen. Nah, semen ini nanti adalah sebagai perekat. Kemudian untuk bahan-bahan yang kita gunakan adalah kita membutuhkan paralon. Ini nanti untuk mencetak. Kemudian ada plastik. Dan juga ini nanti untuk ditaruh di tengah-tengah agar mineral blocknya nanti ada lubang di bagian tengah sehingga bisa kita gantung. Oke, mau tahu bagaimana cara proses pembuatannya seperti apa? Jangan lupa buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe, kemudian like juga video ini jika dirasa bermanfaat, dan share juga kepada teman-teman yang lain. Oke, untuk proses pembuatannya seperti apa, saksikan terus ya. Jadi di sini bahan bakunya sudah saya jelaskan tadi, bahwasanya ada Booster Sapi atau mineral premix ini, kemudian ada garam kasar, kemudian ada semen. Nah, untuk perbandingannya mineral premixnya ini, jadi nanti ininya garamnya 4 bungkus, kemudian ini kan satu bungkusnya ini 1 kilo, jadi perbandingannya adalah 4:1:1. Jadi garamnya 4 kilo, boosternya 1 kilo, kemudian semennya 1 kilo. Nah, tapi sebelum itu ini garam kasarnya nanti akan dihaluskan. Jadi kita membutuhkan wadah ya, wadah boleh apapun, tidak menggunakan wadah ini pun juga bisa, di lantai biasa itu juga bisa. Kemudian nanti kita juga membutuhkan cangkul atau alat untuk mencampur ya. Jadi nanti kita haluskan dulu dengan perbandingan 4:1:1. Kemudian nanti kita kasih air, kemudian kita cetak di paralon. Oke. Jadi garam kasarnya tadi kita lembutkan, tidak usah terlalu lembut juga tidak apa-apa, yang penting kita hancurkan. Tujuan dari dihaluskan ini adalah untuk memudahkan proses pencetakan, kemudian juga nanti biar lebih rapi. Kenapa kok tidak menggunakan garam yang sudah halus sekalian? Sebetulnya alasan kenapa kok menggunakan garam kasar ini adalah karena dari segi ekonomis ya. Garam kasar ini harganya lebih murah jika dibandingkan dengan garam yang sudah halus. Jadi untuk proses menghaluskannya juga tidak perlu terlalu halus sekali, yang penting dia hancur
ukurannya tidak terlalu besar-besar. Nah, jadi seperti ini sudah cukup ini. Udah bisa digunakan. Kemudian mineral premixnya kita masukkan. Nah, dicampurkan secara merata gitu. Jadi kita campur merata ya. Ini kita aduk-aduk seperti ini mineral premixnya. Oke, jadi kita campur semua mineral premixnya, diratakan ya, benar-benar tercampur semua. Jadi untuk perbandingannya tadi teman-teman, garam kasarnya itu pokoknya perbandingannya adalah 4:1:1. Jadi 4 kilo garam kasar, kemudian 1 kilo mineral premix, kemudian 1 kilo semen. Ini karena saya membuat 5 kilo premix, sehingga saya menggunakan 20 kg garam dan 5 kg semen. Nah, oke, setelah ini sudah tercampur, jadi nanti bentuknya seperti ini. Jadi tidak perlu terlalu halus juga garamnya. Garam kasarnya memang sedikit dihaluskan agar partikelnya tidak terlalu besar-besar. Tujuannya memang untuk memudahkan proses pencetakan, sehingga nanti dia tidak mudah hancur. Nah, kalau menggunakan garam yang lebih halus malah lebih bagus sebetulnya. Cuman karena lebih murah garam kasar ya, itu pun juga bisa. Kemudian nanti setelah ini kita campur dengan semen. Jadi proses pencampurannya sama juga. Diratakan seperti ini. Tujuan dari pemberian semen ini adalah sebetulnya sebagai bahan perekat. Jadi untuk merekatkan aja, sehingga dia nanti bisa berbentuk seperti seperti batako itu. Nah, biar lebih padat, sehingga tidak mudah hancur ketika nanti dijilati oleh ternak. Kemudian setelah nanti ini diratakan seperti ini dan sudah rata semua, baru nanti diberi tambahan air. Nah, untuk pemberian penambahan air ini nanti disesuaikan. Jadi jangan terlalu banyak ataupun juga jangan terlalu sedikit, karena nanti kalau terlalu banyak nanti akan encer sehingga susah untuk dibentuk, dan juga nanti akan lama untuk keringnya. Tapi kalau terlalu sedikit juga tidak bagus, karena nanti tidak akan merata nanti ya. Sehingga ya disesuaikan aja. Oke, setelah semua bahan tercampur, jadi setelah semen, kemudian mineral premix dan garamnya tercampur, baru nanti kita beri air, disesuaikan ya. Jadi airnya juga jangan terlalu banyak, juga jangan terlalu sedikit. Nah, untuk semennya bisa menggunakan semen warna abu-abu ini, atau bisa juga menggunakan semen putih, karena pada dasarnya tujuan dari pemberian semen itu hanya untuk bahan perekat. Nah, ini di cara pemberiannya sedikit-sedikit. Nah, ini nanti disesuaikan ya. Jadi seperti membuat adonan semen untuk bahan bangunan rumah. Cuman yang membedakan ini menggunakan garam.
Jadi untuk adonannya nanti kurang lebih seperti ini ya. Untuk kekentalan sama keencerannya ini, jadi tidak terlalu encer sekali dan tapi sudah tercampur rata. Diaduk terus sampai semua bahan benar-benar tercampur. Jadi paralon yang sudah kita siapkan tadi kemudian kita lapisi dengan plastik seperti ini, nanti dilapisinya. Kenapa kok harus dilapisi? Karena agar mudah nanti untuk dilepas dan juga biar mineral blocknya tidak lengket di paralonnya. Dan nanti alasnya nanti kita jemur di bawah sinar matahari, itu lebih bagus, karena kalau di bawah sinar matahari langsung nanti biasanya hanya memerlukan waktu 2-3 hari itu sudah kering dan bisa digunakan. Kemudian untuk alasnya kita bisa menggunakan tanah langsung. Ini karena di tempat saya nggak adanya lantai ya, semen cor gitu, sehingga ini saya alasi menggunakan kardus dan juga Eternit. Tujuannya adalah agar lebih mudah diserap airnya, lebih mudah menyerap air. Kemudian nanti adonannya kita masukkan, kemudian kita kasih penanda seperti ini. Nah, ini saya menggunakan pelepah daun pepaya. Nah, tujuannya kenapa kok harus dikasih ini sekat, agar nanti mineral blocknya bisa kita ikat. Dan juga alasannya kenapa kok menggunakan pelepah daun pepaya, karena nanti mudah untuk dilepas juga. Oke, nanti cara pembuatannya seperti ini. Kita masukkan, kita ratakan. Oke, nanti jadi bentuknya seperti ini ya. Ini sudah jadi satu. Nanti semua paralon ini akan kita isi dengan adonan mineral block. Hasilnya seperti ini ya. Jadi dari 20 kg garam, kemudian dicampur 5 kg mineral premix dan 5 kg semen dengan ukuran paralon 4 inci, kemudian tingginya 10 cm. Ini jadi sekitar berapa ini? Ada 27 buah mineral block. Jadi dijemur seperti ini. Ini nanti akan saya jemur di bawah sinar matahari, kemungkinan besok ini sudah keras. Jadi untuk lebih amannya biasanya 2 hari. Biasanya 2 hari itu sudah benar-benar jadi ya mineral blocknya, kemudian sudah bisa digunakan untuk diberikan pada ternak. Manfaat dari pemberian mineral block ini untuk ternak adalah bisa memperbaiki siklus estrus atau siklus birahi pada ternak yang bermasalah ya, karena kebanyakan di Indonesia itu ternak-ternak itu mengalami silent heat atau birahinya tidak nampak, kemudian ada repeat breeding juga. Nah, itu menurut beberapa penelitian juga itu dipengaruhi oleh kekurangan mineral. Selain itu juga ada ternak yang habis melahirkan itu tiba-tiba ambruk
Itu juga dikarenakan kekurangan mineral, sehingga dengan memberikan mineral block ini sebagai suplemen pakan atau pakanan tambahan pada ternak, itu diharapkan dapat memenuhi kebutuhan mineral bagi ternak. Nah, jadi buat teman-teman yang mempunyai ternak, terutama ternak ruminansia ya, sapi, kambing, domba, itu kalau bisa dibuatkan mineral block seperti ini. Nah, oke, demikian tutorial pembuatan mineral block dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Kemudian bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, kemudian di like videonya jika suka, kemudian jangan lupa di share juga kepada teman-teman jika dirasa video ini bermanfaat. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.